Kalau lo mau berhenti, lo mesti ada tahapannya. Nggak bisa, oh gue mau berhenti tanpa tahapan, nggak ada. Orang mau berhenti pakai narkoba ataupun rokok segala macam yang zat adiktif, ada prosesnya. Proses yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di satu segmen, satu acara Open Heart. Kali ini kita ada di halaman Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis. Kalau kita bicara narkoba atau nafsa, maka sungguh dampaknya sangat luar biasa. Kalau kita beberapa waktu yang lalu sempat buat film ya bro ya, film judulnya Dead, Jail and Crazy. Maka lo pakai pasti lo tangkap polisi, masuk di penjara, lo gila atau gangguan jiwa, dan lo mati. Udah oke tuh, udah pasti itu 3 hal. Kenapa? Karena semua zat narkoba yang ada kandungannya dalam narkoba itu bekerja langsung di sistem saraf pusat. Dia akan mengendalikan saraf pusat kita, dan saraf pusat itu satu fungsinya adalah mengendalikan sebagai motor aktivitas kita sehari-hari. Kalau saraf pusatnya, otaknya udah terganggu, maka semua kehidupannya terganggu. Perilakunya dari terganggu, suasana hatinya jadi terganggu, kebiasaannya jadi terganggu. Kenapa? Karena otak yang dikendalikan. Oleh sebab itu, dia sampai takut, nggak takut, ada polisi, dia mungkin bantah orang tua, dia bawa mobil kebut-kebutan. Kenapa? Karena dikendalikan oleh narkoba itu. Jadi, sungguh dead, jail, and crazy itu pasti buat pengguna. Maka hentikan, gitu ya. Ada yang mau ini, kameramen? Artinya di situ ada unsur kayak semacam racun ya bro ya? Itu harus ada detox apa gimana bro? Jadi proses, kalau lo mau berhenti, lo mesti ada tahapannya. Nggak bisa, oh gue mau berhenti tanpa tahapan, nggak ada. Orang mau berhenti pakai narkoba ataupun rokok segala macam yang zat adiktif, ada prosesnya. Proses yang pertama itu namanya proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu bersihin racun dari tubuh kita. Nah, kenapa mesti kita bersihin? Selagi ada racunnya dalam tubuh, ada zatnya dalam tubuh, maka tubuh kita masih dikendalikan sama zat itu. Nah, ini mesti kita bersihin dulu. Nah, teman-teman bilang kalau zatnya udah mulai hilang, tinggal ampas. Nah, nggak nyaman. Tapi sampai seminggu ampas tuh biasanya terus hilang. Sebulan, 2 minggu nanti ampas benar-benar udah nggak ada lagi. Nah, detox itu ada 2 metode. Yang pertama rapid detox. Rapid detox itu dibersihin, pakai alat dicuci, darah kita dicuci sehingga zatnya hilang dengan cepat, 1 atau 2 hari hilang. Yang kedua dengan cold turkey, itu konvensional. Jadi dibiarin aja karena tubuh kita masih sehat, ginjal kita masih bagus, kita kalau olahraga keluar keringat banyak, maka secara otomatis zat itu akan keluar melalui keringat dan melalui kencing kita. Nah, di Ataraxis ini ada salah satu metodenya dengan cara mandi uap. Dengan di sauna maka keringat kita keluarnya banyak. Nah, itu akan mempercepat proses detoknya. Setelah bersih, racunnya tidak ada, kira-kira 2 minggu racun udah nggak ada dalam tubuh, kondisi kita sudah mulai stabil lagi, maka lanjut dengan terapi yang lain. Program rehabnya lanjut program yang lain. Tapi kalau belum benar, ampasnya masih ada, mesti dibenerin terus. Dengan apa? Dokter yang nanti kasih obat untuk biar dia tetap stabil. Gitu bro. Detox itu sendiri memang harus sesuai aturan anjuran dari pihak tertentu, atau bisa secara manual, misalkan ada rekan di luar yang pengen detox sendiri? Bisa dilakukan sendiri di rumah. Gue mau berhenti, yaudah gue mau detox dulu lah, seminggu gue ngurung diri di kamar. Cuma kan mesti kasih tahu keluarganya proses detox itu seperti apa, sehingga keluarganya nggak kaget pada saat dia ngurung diri di kamar. Nanti sangkanya nih, ngapain nih istri suami saya atau saudara saya atau anak saya di kamar aja, padahal niat dia mau detox. Jadi boleh detox dilakukan sendiri di rumah, nggak keluar-keluar, benar-benar dihindari dari masuknya zat ke dalam tubuh dia. Itu adalah proses detox konvensional. Kelemahannya pada saat sakau, pada saat suges, pada saat dia putus zat,
dia bisa nyari kalau di luar, nggak kuat, nagihnya kenceng banget, ya udah keluar aja nyari barang lagi. Tapi kalau detoknya di tempat-tempat rehabilitasi, dia tidak bisa cari barang lagi, sehingga tetap kondisinya clean-nya tetap sampai dengan proses detok selesai. Tapi detok itu hanya bagian awal dari rehab, bukan rehabnya. Itu yang perlu difahami oleh pemirsa semua. Jadi sekali lagi, detok itu hanya bagian awal, bukan dibilang rehabnya. Rehabnya adalah setelah detok, baru proses rehabilitasi sampai 3 atau 4 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ada lagi nggak? Artinya kalau memang pengen bener-bener lepas ya, yang lebih safety, yang lebih bagus ya ke panti rehab ya. Betul. Kalau memang punya niat kemauan untuk berhenti, pakai yang paling aman adalah datang ke tempat rehab untuk ikut program rehab. Di program rehab akan dibuat ada 2 program, ada rawat jalan dan rawat inap. Kalau memang harus rawat jalan, dicoba untuk rawat jalan. Sudah barang tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Pada saat nanti nggak bisa rawat jalan, baru rawat inap. Kan di rawat jalan nanti ada program. Nanti urin tes, spot check dan urin tes yang insidentil. Nggak dikasih tahu. Pada saat positif sekali, ternyata pada saat rawat jalan masih positif, maka dia mesti rawat inap. Jadi programnya juga program yang ketat dan mesti disepakati. Sekali lagi, ini mesti disepakati. Kalau nggak disepakati, ya nggak jadi. Oke, poin terakhir bro. Oke, terakhir, dalam proses rehabilitasi siapapun pasti diawali dari proses detok, disadari atau tidak, karena detok ini bersihin racun dari tubuh kita. Kita mau berhenti make, maka racunnya nggak boleh ada lagi dalam tubuh kita. Itulah yang disebut detok. Itu bagian dari proses rehabilitasi dan bukan rehabilitasi secara umum. Jadi detok itu hanya bagian saja. Yuk segera kita datang ke fasilitas pelayanan rehabilitasi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi secara utuh, bukan detok saja. Mari kita buka hati kita untuk bisa menerima masukan, saran dalam rangka perbaikan kita ke depan. Pasti untuk narkoba, dead, jail, and crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.